hadis-hadis pelembut hati. Tujuannya kita mempelajari hadis-hadis ini adalah untuk mengingatkan kita akan akhirat agar tidak terlalu tenggelam dalam dunia, ya, sehingga hati ini menjadi lebih lembut. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang bab sakaratul maut, dan kita ada sisa beberapa hadis yang belum kita selesaikan. Di antaranya Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ahadukum urida alaihi maq'aduhu ghudwatan wa ashiya imman naru wa immal jannah fayuqalu hadha maq'aduka hatta tub'atha ilaihi. Kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian meninggal, itu di alam barzakh, maka akan diperlihatkan baginya lokasinya di surga atau di neraka. Setiap pagi dan petang diperlihatkan, itu tempatmu di surga atau di neraka. Hadza maq'aduka hatta tub'atsa ilaih. Dikatakan kepadanya, inilah lokasimu, tempatmu sampai kau dibangkitkan. Sampai engkau dibangkitkan. Ini salah satu dari sekian dalil tentang adanya adab kubur atau nikmat kubur. Adanya adab kubur atau nikmat kubur. Dan Allah telah menyebutkan semisal ini dalam surat Ghafir tentang Fir'aun dan pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Sungguhnya Fir'aun dan bala tentaranya diperlihatkan neraka kepada mereka setiap pagi dan petang. Setiap pagi dan petang diperlihatkan tentang surga, tentang neraka, tempat mereka di neraka, bagaimana siksaan yang akan mereka rasakan di neraka. Dan wa yauma taqumus saa'ah, pada hari kiamat kelak dikatakan kepada mereka atau malaikat dikatakan, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Wahai para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih pedih, adab yang lebih pedih. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya sekarang mereka diadab dalam alam barzakh. Meskipun jasad Fir'aun selamat. Allah sebutkan sendiri bahwasanya jasad Fir'aun selamat. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Semuanya pada hari ini kami selamatkan jasadmu sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Meskipun jasadnya selamat, tapi dia sekarang sedang diazab di alam apa? Barzakh, alam tersendiri. Alam tersendiri. Oleh karenanya, penamaan alam kubur itu hanya ditinjau dari kebanyakan orang mati di kubur. Tapi seandainya seorang tidak dikubur, maka ruhnya sudah dimasukkan dalam alam yang lain, namanya alam barzakh. Jadi alam barzakh itu, barzakh artinya perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Ada namanya alam perantara, namanya alam barzakh. Apakah seorang jasadnya dimumikan? Apakah seorang jasadnya dimakan oleh binatang buas, oleh ikan hiu misalnya, ya? Ataukah jasadnya dibakar? Tetap saja dia masuk dalam satu alam namanya alam barzakh. Di situ dia akan mengalami siksaan atau akan mengalami kenikmatan. Di antara bentuk siksaan atau kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni kubur, bahwasanya mereka diperlihatkan kepada mereka tentang bagaimana tempat mereka nanti setelah hari kiamat. Sekarang kan belum hari kiamat. Nanti hari kiamat terjadi baru kemudian proses menuju surga atau neraka. Maka bagi penghuni orang beriman, dia akan merasakan nikmat kubur. Disebutkan dalam hadis akan datang lelaki yang berwajah indah, harum, itu amal soleh dia yang berwujud sebagai orang soleh untuk menemaninya. Kemudian di antara nikmat yang dia rasakan adalah diperlihatkan surga, kamu nanti di sini, kamu di sini. Sehingga dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah. Dia ingin segera dibangkitkan segera tegak hari kiamat, agar segera berpindah dari kenikmatan yang sekarang menuju kenikmatan yang lebih indah. Adapun penghuni neraka, maka diperlihatkan setiap pagi dan petang itu tempatmu di neraka. Maka dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Tinggal mau tegak hari kiamat.
Meskipun dia sekarang sedang kondisi tersiksa. Kenapa? Kalau tegak hari kiamat dia akan berpindah pada siksaan yang lebih parah. Ya. Namun ini semua adalah perkara yang gaib. Makanya kalau ada yang bilang, Ustaz, saya buka kuburan, saya tidak lihat apa, itu alam tersendiri. Yang kau buka kuburan itu alam dunia. Meskipun terkadang Allah menampakkan sebagian keajaiban. Sebagian orang dibuka ternyata baru dikubur, baru bongkar sebentar, tahu-tahu sudah hangus badannya, sudah keluar darah macam-macam. Itu hukum asalnya tidak. Hukum asalnya itu alam gaib, alam tersendiri. Kalau kau buka kuburan itu alam dunia atau alam gaib? Alam dunia. Yang kulihat di kuburan itu alam dunia. Alam barzakh itu tersendiri. Meskipun tidak dikubur, dia masuk dalam alam barzakh. Ya. Kita kaum muslimin beriman dengan namanya alam barzakh. Oleh karenanya kalau ruh sudah dicabut, sudah selesai, dia masuk dalam alam barzakh. Tidak ada namanya ruh gentayangan, enggak ada. Ruh gentayangan, ingin balas dendam, jadi mak lampir, simpanan jembatan Ancol, ini semua enggak ada cerita. Nyi Blorong, apa lagi? Semua judul film ada di situ. Kita dulu semua suka sufi, suka film ya. Baik. Jadi berubahlah manusia dari alam dunia masuk dalam alam barzakh. Ya. Maka di situ ada kebahagiaan, namanya naimul qabr, dan ada namanya kesengsaraan, namanya adzabul qabr. Dan kita Rasulullah SAW sering berdoa berlindung dari azab kubur. Di antaranya kita dianjurkan kalau kita di tasyahud akhir kita berlindung dari 4 perkara. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, kau berlindung kepada Engkau dari adab jahannam dan adab apa? Kubur. Supaya kita kalau masuk kuburan, dikubur, kita merasakan nikmat kubur, bukan adab kubur. Karena adab kubur itu hak, benar adanya. Dan fitnah kematian kehidupan dan fitnah dajjal. Baik. Jadi ini dalil bahwasanya penghuni surga atau penghuni neraka di antara kenikmatan atau adab yang dirasakan diperlihatkan tiap pagi dan tiap petang, tiap pagi dan tiap petang, dan itu suatu hal yang mengerikan. Bayangkan seorang kalau di alam barzakh kemudian diperlihatkan itu tempatmu di neraka, dia ketakutan. Sehingga dia berdoa, ya Allah jangan tegakkan hari kiamat, jangan tegakkan hari kiamat. Ya. Nah, para ulama khilaf tentang pelaku maksiat. Pelaku maksiat bagaimana? Ya. Ada yang mengatakan pelaku maksiat yang akhirnya masuk surga, ya, meskipun mampir di neraka, maka diperlihatkan dua-duanya. Diperlihatkan apa? Dua-duanya. Kalau orang beriman yang masuk surga jelas diperlihatkan cuma kaplingnya di surga. Kalau penghuni neraka diperlihatkan kaplingnya di neraka. Nah, bagaimana pelaku maksiat yang dia akan diadab di neraka terlebih dahulu baru kemudian masuk surga? Maka dibahas oleh para ulama, disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Di antara dia mengatakan diperlihatkanlah ini kaplingmu di neraka, nanti kau akan masuk dulu baru nanti kau akan masuk surga. Allah alam, ini perkara gaib. Tidak ada dalil yang khusus tentang masalah ini. Maka ini kaitannya dengan pembahasan kita bab sakaratul maut, ya, bab sakaratul maut. Meskipun berbicara tentang adab kubur, cuma mengingatkan kita akan dahsyatnya kematian. Bahwasanya setelah sakaratul maut ada namanya kematian, setelah itu ada alam yang lain. Alam yang lain. Maka kita harus persiapkan diri kita untuk semuanya. Persiapkan diri kita menghadapi sakaratul maut, persiapkan diri kita menghadapi al-ihtidar. Ihtidar tadi proses pencabutan apa? Nyawa, dan juga ketika kita masuk dalam alam barzakh. Cara mempersiapkan diri tidak lain cuma dengan beramal saleh. Maka di usia kita sekarang ini benar-benar kita serius, harus ada jadwal kita beramal saleh. Kalau kita enggak jadwalkan, kita ini buang-buang umur, buang-buang waktu. Maka ibu-ibu harus ada jadwal. Saya sering sampaikan hari ini, bikin jadwal. Sehari harus ada baca Quran, zikir pagi petang jangan lupa, ya. Ada jadwal nyambung silaturahmi, teleponkah keluarga, ada uang untuk saya sedekahkan, ya. Seperti itu.
terus kita jalani karena semua ini adalah bentuk persiapan kita untuk bertemu dengan sakaratul maut. Semoga ya Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Hadis berikutnya, hadis terakhir dalam bab ini. Tsumma qala al-Bukhari kemudian berkata rahimahullah qala Abu Abdullah qala haddatsana Ali ibn al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an al-A'mash an Mujahid an Aisyah qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu bersabda la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang sudah meninggal. Sungguhnya mereka telah menjumpai hasil dari apa yang mereka lakukan. Afdau dari al-ifdha bisa maknanya balagu, yaitu balag atau basyar. Seperti rajul yufdi ila imra'atihi, maksudnya yubashir imra'atahu, maksudnya al-ifdha maknanya sampai atau merasakan. Jadi maknanya janganlah kalian mencaci maki mayat. Kenapa? Rasulullah sebutkan, enggak usah kalian caci maki, dia sudah merasakan hasilnya. Tidak perlu kalian caci maki. Kalau dia jelek, dia sudah rasakan apa? Hasilnya. Kalau dia baik, dia sudah rasakan hasilnya di alam barzah. Fa innahum, kenapa? Karena para mayat itu qad afdau, itu qad balagu atau qad basyaru, itu mereka telah merasakan ila ma qaddam, apa yang mereka lakukan selama ini di dunia, mereka telah rasakan hasilnya. Kalau gitu bukan lagi urusanmu, enggak perlu kau caci maki. Kalau ada mayat yang baik, kau ingin sebarkan ilmunya silakan. Kalau ada mayat yang kemudian mengajarkan yang salah, ya jelaskan kesalahannya, tidak perlu kau caci maki. Jelaskan ini dia kesalahan gini, enggak ada masalah. Adapun caci maki tidak perlu karena sudah ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditangani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang menjelek-jelekan mayat, maka berarti dia telah menggibah sang mayat. Ya. Apa bedanya sab dengan ghibah? As-sabbu dengan al-ghibah. Al-ghibah itu menjelekkan seseorang tidak di hadapannya, namanya ghibah. Adapun as-sabbu yaitu menjelek-jelekan di hadapan dia. Menjelek-jelekan di hadapan dia. Dua-duanya tercela, seperti kata Nabi SAW, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang mukmin di hadapannya adalah kefasikan, membunuhnya ada kekufuran. Ya. Mencela di depan orang, ya. Ini haram. Lebih parah lagi ghibah. Karena ghibah kita berbicara di belakang dia dan dia tidak bisa membela diri. Kalau di depan dia kan dia bisa bela diri. Kamu enggak benar, dia bisa balik caci maki, dia bisa bantah. Maka kita bedanya kalau orang hidup kita caci maki, depannya namanya sab. Kalau kita ngomong di belakang namanya apa? Ghibah. Dua-duanya jelek tapi lebih parah ghibah. Karena ghibah Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Kalau orang ghibah itu seperti orang makan daging bangkai saudaranya. Kalau mayat kan tidak bisa berkutik. Kita robek-robek, kita belah dagingnya, kita makan, dia enggak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang yang tidak di hadapan kita. Kita kuliti dia tidak di hadapan kita, dia enggak bisa balas. Maka kita berbuat ghibah seperti mengguliti mayat. Kalau kau gentle ngomong depan dia, nah baru depan dia silakan. Baru dia mungkin membela diri, mungkin dia mungkin dia balas ya. Tapi dua-duanya jelek. Karena namanya ghibah dan mencaci maki ini menyebabkan pertikaian di antara kaum muslimin. Tapi kalau mayat kita enggak bisa caci maki, yang bisa kita cuma ghibah karena dia enggak hadir, ya enggak? Dia enggak hadir. Namun di sini Nabi menamakan ghibah dengan sab. Jadi sab dengan ghibah itu mirip. Rasul mengatakan la tasubbul amwat, jangan kalian mencela mayat. Maksudnya jangan kalian menggibahinya karena dia sudah mati. Tidak perlu kalian mencaci maki mayat, tidak perlu menggibah mayat karena mereka sudah merasakan akibat dampak perbuatan mereka. Kedua di antara mudarat kita mencaci maki mayat sudah meninggal. Dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Tirmidzi, kalau enggak salah hadisnya diperselisihkan tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah berkata fatu'dzul ahya. Ya, atau dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan maaf, yaitu terkait dengan Ikrimah, yang hadisnya dhaif terkait dengan Ikrimah. Adapun dalam lafal yang lain kata Rasulullah SAW, fatu'dzul ahya, kalau kalian mencaci maki orang sudah meninggal akan menyakiti yang masih hidup. Mungkin caci bapaknya,
caci mbahnya, adiknya, dia tersinggung. Dia tersinggung. Maksud kita tidak mencela yang masih hidup, tapi gara-gara kita mencela yang sudah mati, yang masih hidup tersinggung sehingga menimbulkan dua kemudaratan. Kemudaran pertama, tidak ada faedahnya kau mencaci maki mayat karena mereka langsung ditangani oleh Allah. Yang kedua, kau bisa menyakiti yang masih apa? Yang masih hidup, yang masih hidup. Ya. Contoh Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Jahal, bapaknya Abu Jahal. Anaknya jagoan, pahlawan, mati syahid. Tapi kalau di depan Ikrimah kita Abu Jahal brengsek, itu kan anaknya ya memang brengsek, tapi itu bapak saya. Kan kurang etis. Kurang apa? Etis. Maka melihat situasi dan kondisi ya. Baik. Ini dalil bahwasanya begitu seorang meninggal dunia, dia langsung merasakan dampak perbuatannya. Karena Rasulullah mengatakan, fa innahum qad afdhau ila ma qaddamu. Sungguhnya mereka telah merasakan akibat perbuatan mereka selama di dunia. Ya. Makanya saya boleh katakan bahwasanya kematian seseorang itu kesimpulan kehidupannya. Antum kalau kita selama ini hidupnya baik, insyaallah husnul khatimah. Kalau ternyata seorang su'ul khatimah, maka yang menunjukkan selama ini ada yang tidak beres. Karena Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan tergantung daripada akhir. Jadi akhir ini merupakan kesimpulan selama ini. Kita sekarang nggak tahu bagaimana akhir kita. Jangan terlalu pede kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah, kita nggak tahu. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir seorang. Ya. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun yang tahu apa yang dilakukan besok, dan tidak ada satu jiwa pun tahu di mana dia akan meninggal dunia. Oleh karenanya ketika kita di dunia masih hidup, kita berusaha beramal soleh. Karena begitu kita meninggal, kita langsung merasakan dampak dari amal soleh kita selama ini. Makanya saya cerita waktu saya menguburkan ibu saya. Ada seorang dokter yang selalu merawat ibu saya, datang dia siang. Itu musim pandemi. Kemudian dia datang di musim terik ya, waktu agak panas, dia tidak pakai masker, dokter. Terus saya bilang, dok, makasih dok, datang jauh-jauh, ikut giring jenazah, ikut nguburin ibu. Kata dokter tersebut pada saya, tenang Ustaz, enggak, ini bukan ini ringan. Ini saya melakukan ini buat saya sendiri. Karena kalau saya masuk kuburan, saya langsung merasakan amal perbuatan saya. Bukan dok, bukan ustaz, saya yang rasakan sendiri. Jadi ini tidak ada berat bagi saya. Karena ini untuk saya. Subhanallah. Dia bilang begitu. Ini dokter ceramain ustaz ya. Dia bilang begitu. Saya bilang, dok, makasih dok, jauh-jauh panas-panas nemani ibu ya, sampai nguburin ibu. Kata dia, enggak ustaz. Ini ringan. Ini buat saya, bukan buat ustaz. Kalau saya meninggal, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah saya. Dan itu benar. Rasulullah bilang, jangan kalian mencaci maki mayat. Orang-orang dah mati jangan caci maki. Kenapa? Fa innahum qad afdha ila ma qaddamu. Sungguhnya mereka telah merasakan hasil yang mereka lakukan. Jadi kita enggak usah ragu-ragu kalau kita mau ada semangat ibadah, salat aja. Ini saya rasakan nanti hasilnya. Mau sedekah, ini saya rasakan langsung, begitu mati langsung rasakan apa? Hasil. Tidak tunda-tunda. Hasil yang depan mata. Jadi kalau kita sekarang usaha bikin rumah, baru ngerasakan tahun depan bikin rumah setahun, 2 tahun. Enggak, kita amal soleh begitu mati langsung apa? Merasakan hasilnya. Bahkan sebelum mati sudah ngerasain. Sakaratul maut sudah ikhtibar, ketika nyawa mau dicabut sudah ngerasakan dampaknya. Maka tidak usah ragu-ragu kita untuk beramal soleh. Tidak usah ragu-ragu. Jadi kalau terbetik untuk beramal soleh, segera lakukan ya. Karena yang merasakan adalah kita sendiri. Saya sering bilang kalau kita lagi disakiti, kemudian kita sedih, kaedahnya semakin sedih, maka semakin kebahagiaan kita dapatkan di alam sana. Semakin pilu hati, kita sabar, maka semakin indah balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sabar. Tapi kita lanjutkan bab berikutnya. Bab nafkhis sur. Bab tentang meniup sangkakala. Sur maksudnya sangkakala. Qala Mujahid itu Mujahid bin Jabr, muridnya
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, as-sur kahai'atil buq. Ya. Sur seperti buq itu seperti apa? Tulang apa namanya? Yang tulang buat tiup. Ya. Tanduk seperti tanduk ya. Ya, itu seperti tanduk. Jadi ya, tiup sehingga suara semakin apa? Besar. Semakin besar ya. Kalau enggak salah azan Yahudi pakai itu ya. Azan Yahudi pakai kayak tiupan begitu. Kalau Nasrani pakai lonceng, Yahudi pakai tiupan. Ketika itu kaum muslimin tidak pakai ini. Pakai apa? Pakai azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Zajrah sayha. Zajrah maksudnya apa? Tiupan sangkakala. Qala Ibnu Abbas berkata, an-naqur as-sur. An-naqur maksudnya adalah as-sur. Sur maksudnya adalah tadi sangkakala. Kemudian ar-rajifah. Ar-rajifah maksudnya nafkhatul ula, tiupan yang pertama. Kemudian ar-radifah an-nafkhatus tsaniyah, tiupan yang kedua. Di sini Imam Bukhari sedang menafsirkan lafal-lafal yang datang dalam ayat dalam surat An-Nazi'at. Dalam surat An-Nazi'at. Saya bacakan ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan-nazi'ati gharqan wan-nashitati nashta was-sabihati sabqa fas-sabiqati sabqan fal-mudabbirati amra. Yauma tarjufu ar-rajifah tatba'u ar-radifah." Ya. Hari di mana terjadi ar-rajifah. Ar-rajifah. Ar-rajifah ada yang mengartikan adalah tiupan sangkakala yang pertama. Tatba'u ar-radifah kemudian disusul dengan ar-radifah. Radifah tiup sangkakala yang kedua. Ya. Jadi di sini tafsirkan ar-rajifah adalah tiupan sangkakala pertama. Radifah tiupan sangkakala yang kedua. Fa idza apa nufikha fin naqur. Naqur maksudnya as-sur yaitu sangkakala. Baik. Kita tahu bahwasanya tiupan sangkakala terjadi khilaf di kalangan para ulama. Berapa kali sih tiupan sangkakala sebelum hari kiamat? Sebagian ulama berpendapat tiupan sangkakala cuma dua. Tiupan sangkakala cuma dua. Mereka berdalil dengan misalnya dalam surat Az-Zumar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 68, ditiupkanlah sangkakala yaitu malaikat Israfil yang meniupnya. Maka semua yang di langit dan di bumi mati ketika itu. Atau pingsan atau mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah kecualikan. Ada sebagian makhluk Allah yang tidak mati ketika ditiupkan sangkakala. Para ulama khilaf siapakah mereka itu. Ada yang mengatakan para bidadari di surga. Karena Allah ciptakan bidadari di surga bukan untuk dimatikan, tapi untuk abadi. Di antaranya al-wildan, anak-anak kecil yang Allah ciptakan di surga sebagai pelayan. Sudah ada mereka, tidak juga mati. Ya. Di antara yang mengatakan yang tidak mati di antaranya hamalatul arsy yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan di langit, mereka di atas langit, di luar langit. Sehingga mereka keluar dari konteks ini. Kalau malaikat tinggal di langit, malaikat yang biasa. Hamalatul arsy, pemikul arsy Allah di atas apa? Langit, di luar langit. Ada yang mengatakan yang dikecualikan adalah malaikat Jibril, malaikat maut, malaikat Israfil. Ini semua khilaf. Ada yang mengatakan dikecualikan adalah Nabi Musa alaihissalam. Intinya ketika ditiup sangkakala pertama, semua penghuni langit, makhluk bumi semuanya mati kecuali yang Allah kecualikan. Siapa mereka? Khilaf di kalangan para ulama. Kemudian kata Allah, "Tsumma nufikha fihi ukhra", kemudian ditiupkan yang lain, itu tiupan yang kedua. Fa idzahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba semua manusia bangkit dari kuburannya menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tiupan sangkakala cuma dua. Pendapat yang lain mengatakan tiupan sangkakala ada tiga. Berdasarkan dalam surat An-Naml ayat 87,
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunfakhu fis suri, fafazi'a man fis samawati man fil ardi illa man syaa Allah." Ketika hari ditiupkan sangkakala, maka semua orang ketakutan di langit dan di bumi, ketakutan. Sehingga mereka mengatakan tiupan ada 3. Pertama, nafkhatul faza' bikin orang takut. Yang kedua, tiupan as-sa'aq bikin orang mati. Yang ketiga, bikin orang bangkit. 1, 2, 3. Jumhur ulama berpendapat cuma 2. Tiupan pertama bikin mati, tiupan kedua bikin apa? Bangkit. Sebagian ulama berpendapat 3. Tiupan pertama, fafazi'a, maka orang-orang pun takut, bikin takut. Tiupan menakutkan. Kemudian setelah itu tiupan kedua, tiupan susulan kematian. Setelah itu tiupan ketiga baru tiupan kebangkitan. Antara tiupan kematian dan tiupan kebangkitan 40. Ada waktu 40 perbedaan. Tidak dijelaskan apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Wallahu a'lam. Tapi ada jaraknya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala berpendapat bahwasanya yang benar tiupan cuma 2. Tiupan cuma 2. Tiupan kematian sama tiupan kebangkitan. Hanya saja tiupan kematian ini tidak langsung mati. Ketika ditiup sangkakala, ditiup oleh malaikat Israfil, maka pertama ketakutan luar biasa, ketakutan, kesakitan terus sampai mati. Jadi tidak langsung mati, tidak. Tapi ketiupan yang sangat menakutkan. Tiupan orang ketakutan, kesakitan sampai akhirnya mati, baru kemudian tiupan kedua. Allah alam, ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Intinya ada ketakutan, baru kematian, baru kemudian kebangkitan. Setelah itu baru manusia dibangkitkan. Sebagian dalam hadis orang-orang dibangkitkan dalam kondisi hufatan, oratan, gurlan, buhman. Dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai sendal, tidak berpakaian sama sekali, belum disunat dan tidak bawa harta sama sekali. Hufatan itu tidak pakai sendal. Oratan tidak pakai baju. Gurlan belum disunat. Kemudian buhman tidak bawa apa-apa. Kemudian Nabi membacakan firman Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami pertama kali ciptakan manusia, kami ulangi lagi. Bukankah bayi ketika keluar dari perut ibunya dalam kondisi demikian? Telanjang, tidak beralas kaki, tidak ada harta yang dia bawa dan belum disunat. Manusia pun demikian ketika dibangkitkan dari kuburan mereka. Subhanallah, ketika Nabi SAW menyampaikan hadis ini, manusia akan dibangkitkan telanjang. Aisyah bertanya, perhatikan sih. Yang disibukkan oleh Aisyah adalah tentang hukum syar'i. Bukankah kalau memandang akan saling melihat, bagaimana hukumnya Rasulullah? Aisyah berkata, "Ar-rijal wan nisa, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan dibagikan bareng-bareng. Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Kan dosa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat melihat aurat yang lainnya, saking dahsyatnya. Enggak kepikiran ke situ. Saking dahsyatnya. Tapi yang menarik Aisyah, kalau kita boleh bahasa kita pengin tahu, tetapi terkait dengan hukum syar'i. Sama seperti ketika Rasulullah SAW sampaikan, Dajjal nanti muncul di akhir zaman. Ada yang 1 hari seperti 1 tahun, 1 hari kasyahr, 1 hari seperti sebulan, yaumun kal jum'ah, 1 hari seperti sepekan, wasairi ayyamihi ka ayyamikum, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Jadi Dajjal itu tinggal 40 hari. Berjalan di atas muka bumi 40 hari. Ke Jakarta, ke Bandung, mana-mana 40 hari. 1 hari pertama seperti 1 tahun. Jadi matahari ditahan sampai 1 tahun. 365 hari. Hari kedua seperti 1 bulan. Jadi peredaran bumi seperti 30 hari. Hari berikutnya seperti 1 pekan, hari berikutnya seperti 24 jam. 1 hari 24 jam. Taib, apa yang ditanya oleh para sahabat? Kalau kita mungkin dengar hadis ini, kita tanya. Mungkin kita tanya, "Ya Rasulullah, terus mataharinya kemana? Ya Rasulullah, terus gimana itu? Gimana kalau gini?" Keponya masalah duniawi. Tapi kalau para sahabat, enggak. Dia tanya tentang syariat. "Ya Rasulullah, ketika hari yang seperti setahun, sholatnya bagaimana?" Ya, nanya apa? Sholatnya bagaimana?
Apakah cukup 5 kali dalam setahun tersebut atau bagaimana? Rasulullah mengatakan perkirakan setiap 24 jam sholat 5 waktu. Setiap 24 jam sholat 5 waktu meskipun masih siang terus. Karena siang bakalan 180 hari lebih. Malam 180 hari lebih. Terus gimana? Perkirakan seperti setiap 24 jam 5 kali sholat. Maksud saya para sahabat tidak tanya tentang kepo masalah apa? Dunia. Terus materinya gimana? Gimana terus? Enggak, tanya gimana sholatnya. Jadi pikiran mereka sebab apa? Akhirat. Aisyah ketika dikabarkan laki-laki perempuan telanjang bareng-bareng, yang dia tanya apa? Bukankah nanti saling melihat? Dosa. Itulah kondisi ya setelah nafkhatus tsaniyah ya, baru kemudian manusia tiupan kedua, kemudian manusia dibangkit. Ini proses. Tiupan pertama pada meninggal semua. Tiupan kedua di tengah antara tiupan pertama tiupan kedua Allah turunkan hujan. Hujan tersebut seperti kamani rijal, seperti air mani lelaki. Masuk mengenai mayat-mayat yang ada tulang-tulang yang tersisa, mengenai ajabud dzam. Kata Nabi, setiap orang sirna kecuali tinggal bagian tulang ekor yang tersisa. Maka kemudian kena air tersebut, maka tumbuh menjadi makhluk yang baru. Makhluk yang baru. Maka dibangkitkan dalam kondisi makhluk yang baru. Di situ makhluk sudah dimodifikasi sehingga mereka pandangannya tajam, mereka bisa lihat jin, bisa lihat malaikat, kuat, ditaruh di bawah matahari jarak 1 mil. Makhluk yang baru. Ya. Walaqad alimtumun nas'atal ula. Falaula tadhakkarun, kata Allah, bukankah kalian telah mengetahui ciptaan yang pertama, manusia pertama kalian tahu, tapi nas'atul ukhra, penciptaan berikutnya kalian tidak tahu. Tapi kalian akan dibangkitkan. Jadi benar, kalau kita mati kita dibangkitkan dengan tubuh kita yang ada, Allah kembalikan lagi, tapi Allah modifikasi. Allah modifikasi sehingga tubuh tersebut kuat. Kalau dibakar di neraka tidak mati-mati, dijemur di bawah matahari tidak mati-mati. Kalau yang penghuni surga masuk surga merasakan kenikmatan yang sempurna, bisa melihat malaikat, bahkan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Sekarang dunia bagaimana melihat Allah? Nggak bisa, nggak mampu. Lihat matahari nggak mampu, apalagi melihat dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hari kiamat bisa karena manusia sudah dimodifikasi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, qala haddatsani Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsani Ibrahim bin Sa'ad an Ibn Shihab, an Abi Salamah bin Abdurrahman wa Abdurrahman al-A'raj, annahuma haddatsahu anna Abu Hurairah qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata radhiyallahu anhu, istabba rajulani, dua orang saling mencaci maki di zaman Nabi. Rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Satu muslim, satu Yahudi caci maki. Karena kita tahu di zaman Nabi kaum muslimin bertetangga dengan orang apa? Yahudi, bertetangga. Sampai di zaman Khulafaur Rasyidin banyak Yahudi tinggal di Madinah. Ya. Saling mencaci maki. Faqala al-muslim, maka berkata sang muslim, walladzi istafa Muhammadan 'alal alamin. Dia bersumpah, demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alam semesta. Sang muslim bersumpah dengan memuji Nabi. Dia mengatakan demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alamin. Faqala al-Yahudi, Yahudi balas, walladzi istafa Musa 'alal alamin. Demi Allah yang telah memilih Nabi Musa di atas alam semesta. Qala faqadiba al-muslim inda dzalik. Maka sang muslim marah ketika Yahudi bilang demi Allah yang telah memilih Musa di atas alam semesta. Falatama wajhahu wajhal Yahudi, maka dia pun tampar itu wajah orang Yahudi. Fadhhabal Yahudi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sang Yahudi datang kepada Nabi laporan. Fa akhbarahu, dia kabarkan bimakana min amrihi wa amril muslim, tentang apa yang terjadi antara dengan orang muslim tersebut. Ini orang muslim tampar saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tukhayyiruni ala Musa, jangan kalian mengatakan aku lebih baik dari Musa, jangan. Kenapa? Fa innan nasa yus'aquna yaumal qiyamah. Sungguhnya pada hari kiamat ketika orang-orang ditiupkan sangkakala kemudian mereka pingsan atau mati,
fa akunu awwala man yufiq, maka aku yang pertama kali sadar. Setelah tiupan tersebut Rasulullah ikut apa? Pingsan. Dan aku pertama kali sadar. Fa idza Musa batishun bi janibil arsy, tiba-tiba aku lihat Musa alaihissalam sudah pegang tiang arsy. Saya bangun, ternyata sudah ada Nabi Musa, sudah ada. Kata Nabi, fala adri akana Musa fi man sa'iqa fa afaqa qabli. Saya tidak tahu apakah Musa ini termasuk yang pingsan ketika di sangkakala kemudian dia sadar sebelum aku. Karena ketika saya sadar dia sudah ada, sudah pegang tiang arsy. Au kana mimman istathna Allah azza wa jalla, atau dia termasuk orang yang dikecualikan Allah tidak pingsan ketika di sangkakala. Jadi Nabi Muhammad SAW bilang, jangan kalian bilang saya lebih baik daripada Musa, karena ada suatu kondisi di mana saya juga tidak tahu hakikat sesungguhnya. Ini Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kondisi tersebut ketika saya bangkit dari tiupan sangkakala, saya bangkit dan saya yang pertama kali bangkit, tahu-tahu sudah ada Musa di situ, lagi pegang tiang arsy. Nah saya bingung, saya tidak tahu apakah Musa bangkit sebelum saya, atau memang dia tidak pingsan sama sekali, termasuk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua kemungkinan tersebut menunjukkan Musa lebih mulia dari Nabi dari sisi ini. Dua-dua kemungkinan tersebut. Kalau Musa dibangkitkan terlebih dahulu, berarti dia lebih mulia daripada Nabi dari sisi ini. Kalau kemungkinan kedua dia tidak pingsan sama sekali, berarti dia juga mulia dari sini. Kalau Rasulullah pingsan dia tidak. Sehingga di situ Nabi mengatakan, jangan mengatakan aku lebih baik daripada Musa. Jadi Nabi tegur sang muslim ini. Ketika sang muslim berkata, demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh manusia, maka si Yahudi jengkel, demi Allah yang telah memilih Musa di atas manusia, pang, ditampar sama sahabat tadi. Baik, dalam riwayat yang lain kita lanjutkan. Al-Imam Bukhari berkata, qala haddatsana Abu Yaman, qala akhbarana Syu'aib, qala haddatsana Abu Zina, anil A'raj, an Abi Hurairah qala. Dari Abu Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yas'aqun nasu hina yus'aquna fa aqulu awwala man afaq. Manusia ketika itu pingsan ketika di bersangkakala, maka aku pertama kali yang sadar. Fa idza Musa akhidun bil arsy, tiba-tiba Musa sedang memegang arsy. Fama adri akana fi man sa'iq. Saya tidak tahu apakah dia termasuk orang yang dipingsankan oleh Allah atau tidak. Dalam riwayat, apakah dia sudah dicukupkan pingsan pertama kali di dunia ketika dia minta melihat Allah, kan Allah bikin dia pingsan. Ya. Fa kharra Musa sa'iqa. Kan Allah sebutkan Nabi Musa pernah rindu ingin bertemu Allah. Nabi Musa kalimullah, Allah ajak bicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa merasa kebahagiaan. Masa bahagia bicara dengan Allah. Setelah bicara dengan Allah, dia ingin melihat langsung Allah. Suara sudah dengar. Penasaran ingin apa? Lihat. Maka Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkan aku lihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa lihat aku. Karena tidak punya kemampuan. Walakin yanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tapi lihatlah ke sebuah gunung. Kalau gunung itu masih kokoh, kau akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah menampakkan dirinya di gunung, gunung pun hancur. Musa pun pingsan ketika itu. Ya, falamma afaqa qala tubtu ilaika. Tatkala Nabi Musa sadar, dia bilang, aku bertobat kepada engkau ya Allah. Nah, Nabi berkata, apakah Musa pingsan ketika tiup sangkakala kemudian dia bangkit sebelum aku, sadar sebelum aku, atau dia tidak dipingsankan, dikecualikan karena dia pernah dipingsankan di dunia sebelumnya, paham? Sehingga ketika tiup sangkakala yang berikutnya tidak perlu pingsan lagi. Intinya yang mengatakan jangan bilang saya lebih baik daripada Nabi Musa. Taib. Bagaimana memahami hadis ini? Sementara kita tahu bahwasanya Nabi adalah asyraful mursalin, Rasul yang paling mulia. Rasul yang berkata, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin, sayyid maksudnya pemimpin. Pemimpin seluruh anak Adam di antaranya Musa pada hari kiamat, dan aku tidak sombong. Bukankah ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit, di langit ke-6 ketemu dengan Ibrahim, langit ke-5 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah SAW
Sampai di atas Sidratul Muntaha Allah perintahkan salat 50 waktu. Nabi turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa bilang, berapa? 50, terlalu banyak. Inna ummataka la tutiku dzalik. Umatku tidak mampu salat 50 waktu. Minta keringanan. Fatlubu minhu takhfif. Mintalah keringanan. Nabi naik lagi. Diturun setiap kali Nabi naik kurang 5. 50 jadi berapa? 45. Turun Nabi Musa, bagaimana ya Rasulullah Muhammad? 45. Minta keringanan, naik lagi. Alhamdulillah ketemu Nabi Musa. Kalau enggak ketemu repot kita. Ya, Nabi Musa memikirkan umat kita, memikirkan kita, memikirkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya 5, Nabi Musa bilang, "Minta keringanan." Kata Nabi, "Aku malu." Aku malu. Ketika Rasulullah pergi bersama Jibril meninggalkan Nabi Musa menangis. Ditanya kepada Nabi Musa, "Kenapa engkau menangis?" Kata Nabi Musa, "Saya menangis ada seorang pemuda diutus setelahku, pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku." Karena semakin banyak pengikut, semakin banyak masuk surga, sang Nabi semakin mulia, itu tidak? Kata dia, ada Nabi yang setelahku ternyata pengikutnya lebih banyak masuk surga daripada pengikutku. Nabi Musa menangis. Menunjukkan Nabi Muhammad lebih afdal daripada Nabi Musa. Tapi bagaimana kita menjelaskan hadis ini? Rasulullah bilang, jangan bilang saya lebih baik daripada Nabi Musa. Baik, jawabannya Allah alam bisawab. Sebagai disebut oleh para ulama seperti Ali bin Abdis Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Maknanya adanya tidak boleh kita mengatakan Muhammad lebih baik daripada yang lain dalam rangka merendahkan yang lain, enggak boleh. Enggak boleh. Apa itu Musa? Enggak boleh begitu, enggak boleh. Jangan bilang misalnya Rasulullah sabar tidak seperti Nabi ini, enggak boleh. Itu namanya merendahkan, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tapi kalau kita bilang secara mutlak Rasulullah Nabi terbaik, benar. Banyak dalilnya, di antaranya tadi tatkala Isra Mi'raj, tatkala syafaat, semua nabi tidak berani kasih syafaat kecuali siapa? Nabi Muhammad SAW. Ana awwalu man yanshaqqu anil qabr, aku yang pertama kali keluar dari kuburan, kata Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Aku yang pertama kali mengetuk pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengetuk siapa? Nabi SAW. Para penjaga surga diperintahkan membuka pintu surga, kalau yang mengetuk siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mengatakan, kalau kalian dengar azan, was'alullah liyal wasilah. Mintakanlah untukku wasilah di sisi Allah. Karena dia adalah tempat tertinggi di surga, la yanbaghi illa li 'abdin, tidak boleh kecuali untuk satu orang saja dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna huwa, dan aku berharap akulah orang yang akan menempati tempat tersebut. Intinya, kalau kita bilang Nabi adalah asyraful mursalin, Rasul terbaik, benar. Lebih baik daripada Nabi Musa, benar. Lebih baik daripada Nabi Adam, benar. Lebih baik daripada Nabi-Nabi yang lain, benar. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj, siapa yang jadi imam ketika di Masjidil Aqsa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimami para nabi yang lainnya. Tetapi kalau dalam rangka merendahkan enggak boleh. Jangan bilang seperti tadi. Nah, ketika terjadi dalilnya apa? Ketika terjadi caci maki tadi, maka muslim ini ingin memuji Nabi tapi ingin merendahkan Yahudi. Demi Allah yang apa? Memilih Nabi Muhammad di atas seluruh alam semesta. Yahudi tidak mau kalah. Demi Allah yang mengutus Nabi Musa di atas alam semesta. Langsung digambar oleh sahabat tadi. Jadi kalau dalam rangka merendahkan tidak boleh sama sekali. Kemudian kalaupun Nabi Musa mengungguli Nabi Muhammad dalam satu sisi, kita tahu unggul dalam satu sisi tidak menjadikan dia unggul dalam segala hal. Misalnya kita ada si Agus sama si Joko misalnya. Agus lebih bagus daripada Joko dalam satu sisi saja, tapi secara umum Joko lebih mulia. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan ada seorang nabi mungkin lebih mulia daripada Nabi Muhammad dari satu sisi, seperti tadi. Rasulullah bangkit, Musa sudah ada. Bisa jadi Musa bangkit lebih dulu daripada Nabi, berarti lebih afdal dari sisi ini. Atau Nabi Musa tidak dipingsankan. Tapi bukan berarti Nabi Musa unggul daripada Nabi. Contoh misalnya kalau kita bicara ketampanan, siapa sih Nabi yang paling tampan? Siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga wanita kalau lihat Nabi Yusuf, mereka mau pingsan. Sampai mereka potong-potong jari mereka, tangan mereka, mereka tidak sadar saking tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Ya. Bukankah orang kalau nonton konser
Bisa orang histeris ya. Itu kan sudah diceritain dulu siapa orangnya. Ini Yusuf belum ada cerita sebelumnya, baru lihat pertama langsung stres. Kalau misalnya konser artis barat, ya, Michael Jackson misalnya atau siapa kayak, kan orang sudah kenal dia lama, begitu ketemu langsung sampai teriak-teriak sampai pingsan. Karena sudah dengar ceritanya, suka lagu-lagunya, sudah dengar sebelumnya, baru ketemu orangnya langsung pingsan. Yusuf alaihissalam tidak pernah lihat sebelumnya, begitu lihat langsung motong-motong apa? Tangan. Mereka tidak sadar. Kalau kita baca buku tafsir, ada di antara para wanita yang pingsan langsung, ada yang masuk haid. Lihat Nabi Yusuf kita. Artinya ketampanan dia luar biasa. Sampai Rasulullah ketika ketemu Nabi Yusuf Isra Mi'raj, Rasulullah mengatakan, laqad utiya syatral jamal. Yusuf telah diberikan setengah ketampanan. Khilaf para ulama tentang makna setengah ketampanan. Ada yang mengatakan ketampanan manusia bagi dua. Setengah buat Yusuf, setengah kita bagi-bagi. Setengah buat Yusuf, tampaknya luar biasa. Nah, ditinjau dari ketampanan, Rasulullah tidak ada yang ragu dia tampan, dia gagah. Tapi di antara mukjizat dia bukan ketampanan. Yusuf ketampanannya mukjizat tersendiri. Tapi bukan berarti Yusuf lebih afdal daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ya. Maksud saya ketika Rasulullah mengatakan Nabi Musa dalam hal ini dia lebih dari saya, bukan berarti dia lebih utama dari Nabi. Cuma Nabi bilang jangan bilang Muhammad lebih afdal daripada Musa kalau dalam rangka merendahkan siapa? Musa. Enggak boleh. Enggak boleh. Semua nabi mulia, enggak boleh. Makanya Rasulullah SAW mengatakan jangan berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Mungkin orang kalau baca kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdakwah, umatnya tidak mau beriman, maka dia pun meninggalkan umatnya, dia tidak mau dakwah lagi, jengkel sama mereka. Tahu-tahu kemudian dia ditelan oleh ikan paus, Allah tegur dia. Mungkin ada yang bilang, kok Yunus begini? Mungkin. Ya. Kata Nabi, jangan kau merasa lebih baik daripada Yunus. Dia seorang Nabi. Meskipun dia begitu, dia seorang apa? Nabi. Jadi tidak ada. Makanya dikatakan oleh seluruh wali digabungkan masih lebih bagus seorang Nabi. Nabi adalah paling tinggi siapa? Rasul. Setelah Rasul baru apa? Nabi. Setelah Nabi baru para wali. Seluruh wali bergabung masih lebih bagus satu orang Nabi. Makanya tidak boleh seorang ketika baca cerita, mungkin baca sesuatu kemudian timbul merendahkan seorang Nabi, enggak boleh. Cerita di kisah Nabi Yunus atau kisah Nabi Musa. Nabi Musa kemudian pukul orang sampai mati, waduh. Mungkin terpikir, kenapa dia marah-marah? Mungkin kau enggak tahu ceritanya. Tapi ada seorang yang sempat mensifati Nabi Musa dengan ucapan yang buruk. Seperti ada seorang alim tersalahkan, dia mengatakan asobi. Asobi itu bahasa Indonesia artinya apa namanya? Temperamental, suka marah, sumbu pendek. Dia bilang itu kepada Nabi Musa, ini salah, enggak boleh. Enggak boleh bilang Nabi Musa begitu, enggak boleh. Nabi Musa punya ghirah yang tinggi, lihat kemungkaran. Karena itu ada orang Israeli yang dizolimi oleh orang Kipti, pengikut Fir'aun, maka dia pun terbawa. Tapi jangan kita bilang dia apa? Orang emosian, itu enggak boleh, enggak boleh. Atau seperti sempat ada sebagian dai mengatakan Nabi Musa premannya para nabi. Enggak boleh, bahasa preman enggak boleh. Enggak boleh. Itu namanya enggak boleh. Kita enggak boleh mencela seorang nabi pun. Mereka adalah makhluk-makhluk termulia. Enggak boleh. Kalau kita baca cerita Nabi Musa, pasti kita cinta sama Nabi Musa. Allah mengatakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku lemparkan kepada engkau rasa cinta dariku. Semua yang lihat Nabi Musa pasti cinta Nabi Musa. Siapa yang baca sirahnya pasti cinta sama Nabi Musa, pasti. Luar biasa. Bagaimana tidak Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Dia punya kedudukan di sisi Allah. Maka tidak pantas kita bilang premannya para nabi, enggak boleh, enggak pantas ya. Intinya di sini maksudnya Nabi ingin menjelaskan Nabi Musa ada suatu Rasulullah tidak tahu ilmu gaib apa yang terjadi. Ketika Allah tidak kabarkan tentang situasi masa depan, Rasulullah tidak tahu. Makanya Rasulullah bilang saya tidak tahu Musa ini pingsan terus bangkit sebelum saya, atau dia tidak pingsan sama sekali. Intinya dua kemungkinan ini menunjukkan dia lebih dari saya daripada poin ini. Paham? Kita lanjutkan. Babun yaqbidullahu al-ardha yaumal qiyamah. Bab baru. Bab Allah menggenggam bumi pada hari kiamat.
Rawahu Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini mengisyaratkan tentang ayat dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar ayat 67 di mana Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi." Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Maksudnya sindiran kepada orang musyrik. Kalian nyembah berhala, kalian nyembah Nabi Isa, kalian nyembah Lata, nyembah Uzza, kalian nyembah Uzair. Siapa mereka itu? Kalian nyembah malaikat. Allah tidak kalian agungkan. Siapa hari kiamat kala yang bisa genggam bumi? Allah. Itu nabi, malaikat, mayat bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Siapa yang lipat langit seluas ini dengan tangan kanannya? Siapa? Allah. Maka sungguhnya orang yang menyembah selain Allah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kalau dia tahu Allah Maha Agung, dia tahu tidak pantas dia serahkan ibadah kepada mayat, kepada wali, kepada sunan, kepada habib, kepada malaikat. Tidak pantas berdoa kepada Nabi Isa, tidak pantas. Tidak pantas. Maka saya tertarik dengan ada perkataan seorang. Dia berkata, kalau orang Nasrani berdoa, ya Isa, ya Isa, ya Isa. Dalam kondisi terdesak dia berdoa apa? Ya Isa. Isa manusia. Dia lapar, dia tidur, dia ketakutan ketika dikejar sama Romawi, tidak pantas untuk diibadahi. Dia sendiri beribadah, dia sendiri sholat. Saya ketemu dengan kawan sekarang Ustaz lulusan DIPIA. Saya tanya, kok masuk Islam kenapa? Saya lihat gambar Ustaz, Jesus pray in the garden. Jadi lihat ada gambar Yesus berdoa di taman, berdoa begini, gambar. Dia pikir-pikir, Yesus berdoa, berarti dia butuh pertolongan, berarti dia seorang hamba. Bikin dia masuk Islam, subhanallah. Masuk Islam gara-gara lihat apa? Lihat gambar. Sekarang jadi dai, dan banyak orang masuk Islam dia. Saya ketemu ratusan orang masuk Islam gara-gara dia, subhanallah. Maksud saya, kalau orang Nasrani mengatakan ya Isa, orang Syiah bilang ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain, ya Fatimah, ya Fatimah. Kalau orang kuburi, ya Abdul Qadir Jailani, ya minta kepada wali-wali orang saleh, tapi bukan untuk diminta-mintain. Ya Abdul Qadir Jailani, ya Badawi, ya Sayyidul Badawi, ya Sayyidul Badawi, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Kalau ahlu sunnah, ya Allah. Ahlu sunnah apa ya? Allah. Mereka yang berdoa kepada selain Allah tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Hari kiamat siapa yang menguasai alam semesta? Para nabi dia ketakutan, Orang-orang datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa. Semuanya berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlahu. Sungguhnya Rabbku sedang murka pada hari ini. Tidak pernah Allah murka seperti ini sebelumnya dan Allah tidak akan murka setelahnya. Masing-masing nabi kasih udzur, kami enggak bisa minta syafaat. Sampai Rasulullah yang bersujud. Para nabi tersebut yang diibadahi, Nabi Isa, apalagi hanya Abdul Qadir Jailani, Husain, mereka bisa apa? Mereka wali-wali Allah, mereka manusia yang terpilih, tapi mereka bukan untuk disembah. Husain tidak bisa menyelamatkan dirinya, dikeroyak mati di Karbala, tidak bisa apa-apa, radhiyallahu ta'ala anhu, dibunuh secara zalim. Tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Nabi Isa kalau tidak Allah angkat, meninggal juga. Dikeroyak sama Romawi. Barrafa'ahu Allah angkat, kalau tidak enggak selamat. Ya berdoa. Oleh karenanya, siapa yang menyembah selain Allah, dia tidak mengagungkan Allah pada semestinya. Maka Allah berfirman dalam ayat ini, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana yang seharusnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat seluruh bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Langit yang begitu luas, yang berlipat-lipat, berlapis-lapis, dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas segala kesyirikan yang mereka lakukan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma natawis samaa'a ka tayyi sijil lil kutub." Kami melipat-lipat langit seperti melipat buku
lembaran-lembaran kertas. Mudah lagi. Langit ini luasnya kayak apa? Kita nggak tahu mana ujung, mana pangkalnya, ya nggak? Belum itu yang kita lihat baru langit pertama, belum langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Apalagi kata orang-orang astronom bahwasanya galaksi ini baru galaksi Bima Sakti, belum ada galaksi-galaksi yang alam semesta begitu luas dan luasnya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit ketujuh, kita nggak sampai. Akal kita nggak sampai, mata kita nggak sampai. Seluas-luasnya. Kata Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan kami dan kami meluaskannya. Ada yang mengatakan langit semakin meluas, seperti kalau ini teori Big Bang. Teori Big Bang kan alam semesta berasal dari satu titik, mengembang seperti balon yang mengembang, lama-lama meletus hari kiamat, kata mereka. Bahwasanya alam ini ada nihayanya, ada ujungnya. Kami luaskan. Tapi Allah melipatnya dengan tangan kanan. Mudah bagi Allah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Baik. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Qala Abdullah Al-Bukhari rahimahullah taala qala hadatsana Muhammad ibn Muqatil qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Az-Zuhri qala hadatsani Sa'id ibn al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yaqbidullahu al-ardha Allah menggenggam bumi wa yatwis samaa'a bi yaminihi lalu Allah lipat langit dengan tangan kanannya summa yaqul Allah berkata anal malik aku adalah sang raja aina mulukul ardi mana raja-raja dunia yang sombong dengan ininya yang sombong mana kepala-kepala negara mana raja-raja tidak berani menunjukkan batang hidungnya semuanya tunduk ketakutan anal malik aku raja yang sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara dan didengar oleh makhluknya. Allah berkata, akulah raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Gak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Semuanya ketakutan. Semuanya ketakutan. Kita lanjutkan. Satu bab kita habiskan. Imam Bukhari berkata, qala hadatsana Yahya bin Bukhair, qala hadatsana Laits an Khalid an Sa'id ibn Abi Hilal. An Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abi Sa'id Al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda takunul ardu yaumal qiyamati khubzatan wahidatan yatakaffa'uha al-jabbaru bi yadihi kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi safar nuzulan li ahli jannah. Kata Nabi, bumi nanti pada hari kiamat seperti satu roti yang Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan dengan tangannya sebagaimana salah seorang dari kalian membolak-balikkan rotinya ketika sedang safar. Jadi orang kalau safar dijelaskan oleh dalam kitab Tawdhi itu Ibnu Al-Mulaqin. Orang kalau safar dia bawa ajin. Ajin itu adonan roti. Kemudian dia gali tanah, dia panasin. Setelah sudah memerah dibuka, dimasukinlah, ditempel-tempel jadilah apa? Roti. Itu namanya khubzah. Jadi ajin, adonan yang digali dulu. Kalau sekarang orang bikin seperti tubuh, seperti kalau kita di Saudi, kalau bikin di tanur, ditempel-tempelkan jadilah apa? Roti. Dulu kalau orang safar di tanah, digali, dibakar sampai ini baru ditempel-tempelin. Itu namanya khubzah. Makanya Rasulullah mengatakan hari kiamat kelak bumi seperti roti dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kanan dengan tangannya sebagaimana salah satu dari kalian membolak-balikkan rotinya ketika sedang safar. Nuzulan li ahli jannah sebagai hidangan buat penghuni surga. Nanti saya jelaskan. Fa ata rajulun minal yahud, datang seorang dari Yahudi, faqala. Maka dia berkata, orang Yahudi ini memuji Nabi. Barakar rahmanu alaika ya Abul Qasim. Semoga Allah memberkahi engkau wahai Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Rasulullah. Jadi Yahudi ini komentar. Dengar sabda Nabi dia komentar. Semoga dia kan punya ilmu dari Taurat sebelumnya. Nabi kasih informasi, dia komentar. Kata dia, semoga Allah berkahi engkau wahai Rasulullah. Ala ukhbiruka binuzuli ahli jannah yaumal qiyamah. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Muhammad Abul Qasim tentang hidangan pembuka yang Allah berikan kepada penghuni surga? Qala bala, kata Nabi, silakan kabarkan. Nabi tahu benar atau salah. Nabi tahu benar atau salah. Maka dia cerita, kata Yahudi ini, qala takunul ardu khubzatan wahidah.
Bumi akan menjadi satu roti yang besar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi ucapkan tadi, fanadhara an-nabiyyu ilaina tsumma dhahika hatta badat nawajidhuhu. Rasulullah pun lihat kami, para sahabat yang hadir, Rasul pun tertawa, ya, sampai terlihat geraham beliau. Tsumma qala, kemudian Yahudi ini berkata, kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbiruka bi idamihim? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang idamnya? Jadi di dunia kita kalau makan roti kan pakai idam, itu semacam lauknya. Pakai apa? Adas atau pakai apa? Kalau makan roti jala pakai apa? Gulai, pakai gulai. Ya. Gambarannya kalau bahasa kita, maukah aku kabarkan tentang gulainya penghuni surga? Gampangannya demikian, bahasa mudahnya. Qala idamuhum, ini Yahudi berkata kepada Nabi, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang gulainya penghuni surga? Rasulullah dengar. Dia cerita. Qala, kata dia, gulainya penghuni surga, idamuhum balamun wa nun. Balam itu ada yang mengatakan bahasa Ibrani, maksudnya adalah saur. Saur itu maksudnya apa? Banteng. Banteng, daging banteng. Wa nun, ikan. Qalu wa ma hada? Qala, para sahabat bertanya, apa ini? Qala saurun wa nun ya'kulu min za'idati kabidihima sab'una alfan. Maka Rasulullah berkata, balam wa nun, Rasulullah jelaskan maksudnya adalah banteng dan ikan yang mereka makan dari za'idati kabidihima. Wallahu alam, ini ada hati, di hati itu ada daging tumbuh sedikit seukuran jari. Itu yang mereka makan, dimakan oleh 70.000 orang penghuni surga. Cukup dimakan oleh apa? Mereka. Intinya di sini bahwasanya bumi akan digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi dijadikan semacam roti, ya, dimakan oleh orang-orang beriman, dan juga akan menjadi sisanya hidangan bagi penghuni surga, dan kemudian di surga pun disiapkan gulainya. Gampangnya demikian. Para ulama akhirnya khilaf tentang bumi yang akan dipijak oleh manusia pada hari kiamat, yaitu ardul mahsyar. Bumi yang jadi padang mahsyar itu bagaimana? Dua pendapat di kalangan para ulama disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Pendapat pertama mengatakan bumi yang akan dijadikan pijakan oleh penghuni mahsyar, dijadikan padang mahsyar adalah bumi ini. Bumi ini cuma dimodifikasi. Ya, makanya bumi kata Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian mengeluarkan isi perutnya. Jadi manusia di atas bumi tersebut. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, ketika bumi ditarik, bumi yang tadinya bulat ditarik jadi datar. Kata Syekh Utsaimin, sekarang bumi begitu luas, bulat, nanti jadikan apa? Datar, sehingga cukup untuk karena dikosongin kemudian apa? Didatarkan. Ini pendapat. Kemudian terus dimodifikasi. Ini pendapat bahwasanya bumi yang dipijak hari di padang mahsyar, bumi ini cuma dimodifikasi. Makanya Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menjadi saksi. Jadi saksi berarti bumi itu jadi saksi kemaksiatan atau jadi saksi kebaikan. Siapa yang pernah bermaksiat di atasnya, siapa yang melakukan kebaikan di atasnya, maka bumi ini pula tetapi dimodif. Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Maksudnya bumi yang sama dimodifikasi. Ini kalau enggak salah pendapat Syekh Utsaimin. Pendapat kedua dipilih oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Bumi yang nanti di hari kiamat kelak bukan bumi ini. Bumi ini dirubah. Di antaranya dirubah jadi nanti ada bumi baru, bumi itu putih, ya, dan dijadikan roti. Dan bisa roti tersebut bisa dimakan oleh orang beriman. Orang beriman ketika ditaruh di padang mahsyar, mereka makan dari bawah karena buminya menjadi makanan bagi mereka. Adapun orang kafir tidak bisa. Dan nanti tidak habis-habis roti tersebut, bumi jadi roti dan akan jadi hidangan bagi penghuni surga. Ini semuanya tentu hal gaib. Kok bisa pohon jadi roti? Ya itu urusan Allah, tinggal kun fayakun. Kalau Nabi Musa ular bisa jadi tokat, bisa jadi apa? Ular, apalagi Allah mau rubah apa saja bisa, ya.
Sehingga mereka mengatakan bahwasanya bumi yang akan dijadikan pada mahsyar tidak ada kaitannya dengan bumi yang sekarang. Bumi baru. Karena bumi yang sekarang akan dirubah menjadi apa? Makanan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi hadis berikutnya hadis terakhir. Haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala haddatsani Abu Hazim qala sami'tu Sahal bin Sa'ad qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda. Sungguhnya manusia dibangkitkan di padang mahsyar di atas bumi yang putih. Bukan bumi ini. Afra itu putih kemerah-merahan, putih bersih, ada yang mengatakan putih kemerah-merahan. Kakursatin naqi, seperti potongan roti gandum yang naqi, yaitu bersih dari kotoran. Karena gandum itu ketika digiling terkadang masih ada kotoran berupa kulit-kulit gandum tercampur. Ini gandumnya benar-benar bersih, kemudian dijadikan roti yang bulat seperti itu. Ada tambahan, laisa fiha ma'lamun li ahad. Di pada bumi tersebut tidak ada tanda apapun. Tidak ada pelang, tidak ada rumah fulan, tidak ada jalan ini. Bumi rata sama sekali. Makanya ini pun khilaf di kalangan para ulama. Tadi saya katakan sebagian berpendapat bumi ini adalah bumi yang sekarang dimodifikasi. Ada yang mengatakan ardul mahsyar, bumi mahsyar, bukan bumi yang lain. Allah bikin bumi yang lain. Allah alam besar, dua pendapat di kalangan para ulama. Intinya kita semua akan hadir di bumi tersebut. Kita semua akan hadir di bumi tersebut. Demikian saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.